Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Kita salawat, Apa tuh? jamaah yang di rumah juga salawat. Bener. Insya Allah dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Kelak Amin, ya di Rabbal hari Alamin. kemudian supaya bisa masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Makasih banyak guru-guru kita, Masya Allah, Alhamdulillah. Udah ikut sama-sama bersalawatan, Masya Allah, mudah-mudahan buat semua yang hadir di sini. Dan jamaah yang ada di rumah mendapatkan salawat dari Rasulullah SAW. Mendapatkan syafaatnya, Masya Allah, luar biasa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu indah ya. Untuk 4 golongan orang yang dirindukan sama surga ini Masya Allah sudah 2 yang dibahas nih. Golongan kedua tadi sudah dijelaskan oleh guru kita adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Tapi apalagi nih ibu-ibu yang susah banget nih ngejaga lisannya Bu ya. Ini harus diperhatiin nih Bu, jangan sampai gara-gara lisan kita masuk neraka. Banyak orang tadi kata guru kita gara-gara lisannya jadi orang yang hebat pergi haji gara-gara lisannya. Ada orang yang masuk penjara juga gara-gara lisannya. Mau yang mana Bu? Mau yang mana Bu? Yang pergi haji ya Bu ya? Jadi jangan suka berkata-kata yang gak enak. Lalu bagaimana caranya kita agar mendapatkan senantiasa menjaga lisan dari godaan untuk berbuat dosa dengan membicarakan orang lain. Dan dosa-dosa lisan yang lainnya mungkin juga dengan menulis di media sosial. Apa itu juga termasuk untuk harus dijaga secara lisan. Kan kita kan gak ngomong tapi diketik. Nah yuk kita minta penjelasannya kembali dari guru kita Ustadz Maulana, mau izin waktunya silakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih tim Islam itu indah yang mengangkat tentang bagaimana supaya kita dirindukan surga. Karena kenapa? Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Cuma pakai proses. Tergantung dari amalnya. Mau cepat atau mampir-mampir. Kalau mau cepat pakai mobil pribadi. Tidak mampir-mampir. Tapi kalau mobil angkot mampir-mampir. Betul tidak? Ada apa namanya? Ada yang ngetem tuh nongkrong. Nongkrong. Berhenti lama. Nunggu penumpang berikutnya. Kan begitu. Sama halnya ini. Cuma dalam hal ini kita lagi bahas yang dirindukan surga. Ternyata yang dirindukan surga ada 4. Mudah-mudahan jadi catatan besar ya buat yang nonton. Jangan kemana-mana, ikuti sampai tuntas acara kita. Supaya bisa masuk ke surga dalam bentuk jalur yang dirindukan surga. Surga yang teriak, masukkan dia padaku, masukkan. Kalau kita mau sama laki perempuan, ibu ada pacaran. Dia mau sama, maaf ada orang yang suka sama perempuan atau laki-laki suka perempuan. Itu kalau dia yang suka biayanya banyak keluar. Tapi bagaimana kalau perempuan yang mau sama dia? Aku mau sendiri. Mau masuk surga dalam jalur dirindukan surga mau? Puasa di bulan Ramadan. Mau lagi? Mau. Jaga lidah. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menjaga lidah? Ini lidah cerewet. Saya ambil perumpamaan waktu kisah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah mohon izin, minta izin sama Rasulullah. Ya Rasul, saya mau ada acara kawinan. Pergi nggak aku ke sana di pesta? Kata Nabi, jangan. Takut nanti ada dosa di mulut. Enggak. Coba-coba, gini aja. Boleh ke pesta tapi mulutnya dikasih air. Jadi di mulutnya Ummul Mukminin Aisyah bawa terus air di mulutnya begini. Jadi nggak bisa ngobrol. Jadi sepanjang acara gini. Sampai pulang ke rumah. Saking takutnya Nabi kalau jangan sampai istrinya ngomongin orang. Pas pulang Nabi bilang udah sampai. Coba tuang kembali air yang ada di mulut. Berwarna keruh. Kenapa? Pasti omongin orang. Gimana caranya saya ngomongin orang? Saya kan mulut saya tertutup ada air. Oh iya baru ingat. Tadi ada orang ke acara. Kayak dalam hati saya berkata. Tidak pantas banget dia pergi pesta ini. Cuma gara-gara itu aja. Mau tidak berdosa karena lidah? Mau. Yakinkan bahwa Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dan Allah kita harus ayati bahwa dan renungkan betapa mulianya orang yang bisa jaga lidahnya. Dan ada bahaya bagi orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Hati-hati ada dosa lidah, apa itu? Ghibah. Hati-hati Bu. Bu, mau ibu ke masjid? Boleh, jaga 2. Mulut dan mata. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana udah mengingatkan kita semua nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Udah
Udah berapa golongan tadi yang dirindukan surga yang udah kita bahas? 2 ya Bu ya. Yang pertama apa Bu? Yang puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, pintar menjaga lisannya. Yang ketiga, belum. Nah sekarang waktunya nih. Siapa sih golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga? Langsung aja kita minta penjelasan kembali dari guru kita, Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Orang yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala tadi telah sama-sama kita dengarkan dari para guru bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang pertama adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu kemudian yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Bu, pengen tahu yang ketiga? Pengen tahunya sekarang apa besok? Besok aja ya. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirindui sorga adalah mut'imil ji'an. Siapa itu mut'imil ji'an? Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Maka ini adalah salah satu amal ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda bahwasanya ahabul a'malillallah antushbida kabidan ja'ian. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba adalah mengenyangkan perut orang yang lapar. Makanya beruntung kalau kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala enggak harus banyak. Karena sedekah itu enggak harus banyak. Yang namanya ukuran sedekah itu tergantung dengan kemampuannya masing-masing. Makanya kata Rasulullah, sabaqa dirhamun mi'atu dirhamin. Ada orang yang sedekah 1 dirham tapi pahalanya mengalahkan orang yang sedekah 100 dirham. Kenapa kok bisa begitu? Padahal kalau dilihat dari nominal yang 100 lebih banyak dari yang satu. Tapi yang satu pahalanya lebih besar. Karena orang yang sedekah 100 dirham dia punya uang 1000. Maka dia sedekahkan hartanya 10%. Tetapi orang yang sedekah 1 dirham dia punya harta cuma 2 dirham. Berarti dia sedekahkan hartanya berapa Bu? 50% dari hartanya. Maka jangan pernah malu untuk bersedekah, untuk berbagi kebaikan, untuk mengenyangkan perut orang yang lapar, untuk berbagi sedekah makanan atau minuman. Karena ini dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Pernah satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad membuka puasa dengan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha wa ardhaha. Rasul cuma punya sebutir korma. Sayyidah Fatimah cuma punya sebutir korma dengan air putih. Bu, kalau kita kira-kira buka puasa Bu di bulan Ramadan, banyak gak makanannya? Banyak. Habis sholat asar udah kelar mandi, bini diboncengin sama lakinya, anaknya dibawa di depan 1, di tengah 1, jalan dah nyari bukaan ya. Beli kolak, beli gorengan, ya, beli es buah, beli sop buah, ya Bu ya, es kelapa, apa aja dibeli. Giliran makan, buka puasa, minum teh segelas doang udah begah Bu ya. Betul apa betul Bu? Iya, lihat Rasulullah cuma punya sebutir korma. Ketika dia mau buka puasa, baginda Rasul Nabi Muhammad ada satu orang fakir miskin ketuk pintu mengucap salam minta sedekah. Mau buka puasa, Nabi bilang sama Sayyidah Fatimah, biarkan kormaku yang aku sedekahkan. Kata Fatimah, jangan ya Rasul, kormamu makan, biar kormaku yang aku sedekahkan kepada fakir miskin. Akhirnya Rasulullah sedekahkan kormaknya, lalu kemudian Rasul minum air putih berbuka puasanya. Maka Rasulullah punya sebutir korma, dia nggak malu buat bersedekah dengan yang sedikit. Maka jangan nunggu kaya kalau mau sedekah. Karena syaitan bisikin manusia, ya lu mau sedekah duit 2000 cukup bakal apaan. Akhirnya setan bisikin kita begitu. Yang ada kita kagak sedekah 2000, nanti nunggu kaya, kaya juga gak sedekah. Makanya sedekahin yang sedikit yang kita punya. Di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi di dalam bab keutamaan sedekah, berbagi kebaikan, berbagi makanan dan apapun yang kita miliki di jalan Allah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahi minal qalil fa innal hirman aqallu minhu. Kata Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu malu untuk bersedekah dengan yang sedikit yang kamu punya. Karena tidak bersedekah sama sekali itu lebih sedikit daripada sedekah yang sedikit. Tuh, kadang-kadang kita suka malu Mas Fadli. Benar. Mau sedekah sedikit. Tapi itu benar banget, banyak banget mungkin kita berpikiran ntar mau sedekah, ntar aja belum gajian. Iya, ntar kalau udah gajian aja baru sedekah, Ayo. udah gajian akhirnya kepake buat yang lain. Nggak jadi Biasa. sedekah lagi ya Bu ya. Malah kadang-kadang iya, mau sedekah sama orang malu. Sedekah sedikit. Kadang-kadang pelit nggak mau ngeluarin. Giliran sama bini orang. Jangan gitu juga. Masya Allah, makasih banyak jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Ahmad Khan atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Yuk kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita nih buat tanya-tanya. Yang mana yang mau nanya sekarang Bu? Oh boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi. Iya. Dari mana Ibu? Dari Kosida. Dari Nurus Syifa. Nurus Syifa, iya. Mau tanya? Mau tanya Boleh. masalah sedekah nih. Masalah sedekah, boleh Iya. Bu, silakan. Kadang kita kan punya pikiran, Mm-mm. punya rezeki dikit, pengen traktir teman, tetangga, terus pengen niatan dapat pahala gitu kan. Tapi serba salah. Yang kita mau traktir tuh ternyata lebih mampu dari kita. Lebih banyak uangnya. Terus harusnya dia yang traktir kita gitu. gitu. Tuh gimana tuh Pak Ustadz? Akhirnya nggak jadi traktir, orang main tunggu-tungguan, iya kan? Ustadz Kafi tolong mau izin dijawab. Iya, ini niatnya mulia sekali ya. Yang punya duit aja disedekahin. Ya nggak, apalagi nggak punya duit ya. Iya, sebenarnya yang paling utama sedekah itu kepada yang membutuhkan. Ya dalam Al-Quran wa atizal qurba haqqahu. Ya kan? Yang pertama adalah orang-orang kerabat terdekat dulu. Ya, kerabat terdekat siapa? Ibu punya suami, ibu punya anak, ibu punya adik, ibu punya saudara. Nah, itu yang paling utama. Nah, setelah itu ya, baru kita boleh menraktir yang lain. Ya, bagaimana bisa ya saudara-saudara kita saja, mohon maaf, ya masih ada yang kelaparan, ya sedangkan kita menraktir orang yang sudah mampu gitu. Tapi ingat, Ibu, ketika kita ingin berniat baik, ya jangan ditunda-tunda. Kenapa? Takutnya ketika kita ingin niat baik, setan menggoda sehingga nggak jadi seperti yang dikatakan Mas Bali tadi. Benar. Jadi langsung saja tunaikan. Main tunggu-tungguan. Nggak peduli. Orang kaya pun dia akan tahu, oh ternyata ya Allah ini ibu sudah sederhana, akan tetapi tetap membantu orang. Seperti itu. Masya Mudah-mudahan tercatat amal baik. Ya Ibu jelas Ibu, Masya Allah makasih banyak. Pertanyaannya bagus banget, jazakillah khair, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yuk sama-sama sekarang kita simak nih ada pembacaan suci Al-Quran oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi di surah An-Nisa ayat 13 berikut penjelasan dari ayatnya. Mohon izin waktunya silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat barusan saya baca An-Nisa ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa ada syarat jika kita ingin dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman, kemudian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah bahwa ketika penghuni surga sudah masuk, ketika penghuni surga sudah semuanya masuk, ya, lalu tiba-tiba muncul suara seraya berkata bahwa wahai penghuni surga, sesungguhnya ada janji Allah yang belum ditunaikan. Akhirnya penghuni surga bertanya, apakah itu? Allah punya janji lagi kepada kita. Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kepada kita? Bukankah Allah sudah menjauhkan api neraka jahanam dari kita? Apalagi janji Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ketika penghuni surga semuanya berkumpul, tiba-tiba Allah membuka hijabnya, dalam artian ini bukan kerudung. Ya, penutupnya. Allah buka hijabnya,
Ya, tiba-tiba sang penghuni surga, dia bisa melihat wajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan tertinggi yang ada di dalam surga yang tidak diberikan oleh makhluk siapapun. Bayangkan, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja ketika Allah berikan wujud, ya, wujud cahayanya yang begitu kecil, gunung seketika hancur. Ya, Nabi pingsan. Ya, itu melihat wajah Allah yang begitu kecil. Ini kita penghuni surga, amin. Ketika kita masuk surga, alhamdulillah kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tidak lagi peduli dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lain. Kita hanya, yang kita katakan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ini. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di sini berharap semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita masih malu, ya Allah saya masih banyak dosa, ya Allah saya masih banyak ngomongin orang, ya Allah saya masih banyak melakukan perbuatan kesalahan-kesalahan, ya Allah saya masih banyak lalai dalam sholat, ya Allah ini Al-Quran ada aja di rumah, ya Allah jarang banget saya pegang, ya Allah saya malu meminta surga, ya Allah saya pengen banget masuk surga. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Ketika hambanya memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah aku minta kepadamu syurgamu, ya Allah. Ridhoilah kami, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Ketika ada iman di sini, kalimat tauhid, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Terima Ustaz Abdul kasih. Kafi atas penjelasannya. Masya Allah ya. Buat semua jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga. Dan dilanjutkan dengan amalan-amalan dan juga doa yang ampuh agar Allah menerima segala amal perbuatan yang kita lakukan. Sehingga kita termasuk ke dalam 4 golongan yang dirindukan surga. Jangan lupa siapkan catatannya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Sebelumnya kita lihat dulu penampilan dari Nurul Syifa. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Subhanallah.